Malam ini Firda merekap orderan customer di online shop milik temannya. Dia melaksanakan pekerjaannya sebagai admin online shop secara profesional. Ia juga mengelola akun Instagram online shop milik teman kuliahnya itu. Selama pekerjaan itu halal, dengan senang hati dia akan mengerjakannya. Satu panggilan masuk dari mamanya. Firda begitu bersemangat untuk menjawabnya. Assalamualaikum, Ma. Mama apa kabar? Waalaikumsalam, Firda. Alhamdulillah baik. Firda gimana kabarnya? Kandunganmu gimana? Alhamdulillah baik, Ma. Kandungan Firda juga baik. Muntah-muntahnya udah berkurang. Firda seneng banget Mama telepon. Firda tak dapat menahan keharuannya. Sudah lama ia tak mendengar suara mamanya. Alhamdulillah. Jaga kesehatan ya sayang. Tadi siang Mama kirim uang lewat rekening teman. Dicek ya, udah masuk belum? Mama mau WA lupa, karena seharian ini ada 5 orang melahirkan. Maaf kalau Mama ngasihnya gak banyak. Mama gak usah repot-repot kirim uang segala. Firda kan udah bilang kalau Firda udah kerja, punya penghasilan. Gak apa-apa sayang. Mama ingin memastikan segala kebutuhan kamu tercukupi. Itu uang pribadi Mama. Makasih banyak, Ma. Firda selalu merepotkan Mama. Firda tak mampu lagi menahan keharuannya. Matanya udah berkaca-kaca. Udah dulu ya sayang. Papa menunggu Mama di bawah. Mama sama Papa mau berangkat ke resepsi pernikahan anak teman. Jaga diri kamu baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firda melanjutkan pekerjaannya. Ia tersenyum bahagia karena kerinduan pada mamanya sedikit terobati. Hujan turun dengan derasnya. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Firda tak dapat lagi menahan rasa kantuk yang menggelayut. Ia merebahkan badannya. Satu pesan WhatsApp datang. Reiga mengirim ucapan selamat malam. Good night, Fir. Have a nice dream ya. Firda memutuskan untuk tak membalasnya. Ia sudah bertekad untuk menjaga jarak dengan laki-laki, termasuk Reiga dan Bayu. Ponselnya kembali berbunyi. Firda mengerjap saat ia membaca satu pesan WhatsApp dari Bayu. Fir, aku ada di teras. Please, keluarlah. Aku ingin ketemu. Suara halilintar yang menyambar-nyambar mengagetkannya. Guyuran hujan terdengar semakin keras. Saat hujan deras, airnya seringkali membasahi teras. Dia memikirkan Bayu yang berdiri di teras. Apa dia kehujanan? Apa bajunya basah? Dia menuju kontrakan naik mobil atau motor. Namun ia ragu untuk menemuinya. Ia ingin menciptakan jarak dengan laki-laki itu. Ia tak ingin kembali goyah. Satu pesan WhatsApp kembali datang. Aku kedinginan, Fir. Tadi aku kesini naik motor. Mobilku lagi di bengkel. Bawa mantel sih, tapi tetap aja basah. Boleh nggak aku masuk? Sisi kemanusiaan Firda tersentuh. Ia tak tega juga membiarkan Bayu kedinginan di luar. Firda melangkah mendekat ke arah pintu. Ia putar daun pintu itu dan membukanya. Tampak olehnya sosok laki-laki berdiri bersedekap dengan baju basah dan bibir gemetaran. Badannya menggigil. Firda tak tega melihat kondisi Bayu saat ini. Masuk, Mas. Bayu melangkah ke dalam. Firda mengambil sebuah handuk dan satu kaos oblong besar dari lemari. Ia bersyukur memiliki satu kaos besar, yang ia pikir muat untuk Bayu. Firda memberikan handuk dan kaos itu pada Bayu. Tanpa canggung, Bayu membuka kaosnya dan mengelap badannya dengan handuk. Firda tak enak sendiri. Ia melangkah ke dapur untuk membuatkan Bayu teh hangat. Firda menyodorkan segelas teh di hadapan Bayu yang tengah duduk bersandar di dinding. Bajunya sudah diganti.
Rambutnya terlihat berantakan dan masih basah. "Diminum, Mas," ucap Firda datar. "Makasih, Fir." Bayu meneguk sedikit teh hangat yang dibuatkan Firda. Hening. Atmosfer terasa canggung. Keduanya sungkan untuk memulai pembicaraan. Aku kesini karena aku kangen sama kamu dan bayi kita." Bayu melirik perut Firda yang sudah terlihat agak buncit. Dia berusaha untuk menahan diri tidak menemui Firda sampai Firda melunak padanya. Namun kerinduannya sudah tak tertahan lagi. Ada sesuatu yang membuncahkan kerinduan yang begitu dalam. Bukan semata ingin bertemu dengan Firda, tapi ia ingin mengelus perut wanita itu. Ia ingin menyapa bayi di rahim Firda lewat sentuhannya. Rasa cinta pada calon anaknya tumbuh begitu saja, melebihi apa yang terfikirkan olehnya. Firda membisu dan menghindari kontak mata dengan Bayu. Laki-laki itu terpekur. Dingin itu masih menusuk tulang, tapi rasanya tidak seperih menatap raut wajah Firda yang dingin. Sedingin sambutannya. "Boleh aku mengusap perutmu?" Firda terhenyak. Ia tergugu dan bibirnya keluh. "Aku kangen bayi kita," ucap Bayu lagi. Firda mengangguk pelan. Bayu menggeser posisinya untuk bisa lebih dekat pada Firda. Ada desiran kala jarak semakin pendek. Dada Firda berdebar tak karuan. Bayu menatap lekat wajah wanita cantik itu. Firda tak mau membalas tatapannya. Namun ia bisa melihat kedua mata wanita itu telah berembun. Bayu mengusap perut Firda lembut. Di usia kandungan yang masih muda itu tentu belum bisa merasakan gerakan janin. Namun ada rasa yang sulit untuk dideskripsikan. Ada kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, keharuan, rasa cinta sekaligus takut kehilangan yang berbaur, memenuhi rongga dada. Entah kenapa, terasa begitu menyesakan. Ya, menyesakan karena ia sadar ada jarak yang sengaja Firda ciptakan. Jarak yang akan membuat mereka jauh. Di saat Bayu hampir menyerah, cinta yang mengalir deras sederas hujan malam ini seakan memintanya untuk terus berjuang. Cinta yang tak hanya mengalir untuk Firda, tapi juga bayinya. Bayu menundukkan badannya, mendekatkan kepalanya pada perut Firda. Lalu ia kecup perut itu dengan lembut dan lama, seolah menyalurkan kerinduan pada bayi itu. Demi Allah, dia tak ingin kehilangan anak itu. Tak peduli seberat apapun perjuangannya nanti untuk bisa sembuh total dari gangguan psikisnya. Ia tak akan berhenti berjuang untuk menjadi ayah yang baik untuk anaknya kelak. Bayu mengecupnya sekali lagi dengan air mata yang sudah merembes membasahi baju Firda. Firda yang berusaha membendung air matanya pun tak mampu lagi menahannya. Pertahanannya roboh kala isak tangis Bayu terdengar mencekat. Air mata Firda berlinang, dan tetesannya menetes, membasahi rambut Bayu yang tepat berada di depan perutnya. Tak ada sepatah kata, hanya isak tangis dari keduanya yang menjadi pengiring hujan yang sudah mereda. Keduanya menyadari, janin itu tidak berdosa. Ia berhak bahagia dan mendapat kasih sayang yang tulus dari kedua orang tuanya, terlepas dari dosa masa lalu kedua orang tuanya. Tangis Bayu terdengar sesenggukan. Ini pertama kali bagi Firda mendengar laki-laki itu menangis sedemikian menyayat. Firda berkali-kali menyeka air matanya. Bayu perlahan mengangkat kepalanya. Ia menatap Firda yang terpekur dengan tangis menganak sungai. Ia bisa melihat cinta masih membara di kedua mata wanita itu. Kendati saat ini mata itu basah tergenang air mata. Ingin ia meminang Firda kembali. Jika perlu memohon dan sedikit memaksanya agar wanita yang dicintainya ini mau menikah dengannya. Namun Bayu tak ingin mengacaukan suasana hati Firda. Bayu berusaha menetralkan derai tangis yang masih mencekat. Ia juga berjuang menstabilkan nafasnya. Hujan sudah reda. Aku pulang dulu. Besok atau lusa, aku kembalikan kaosnya. Bayu beranjak, sedang Firda masih duduk terpekur dengan tangis yang belum usai. Bayu melangkah menuju pintu. Ia berbalik menatap Firda yang tak jua bergeming dan balik menatapnya. Terima kasih sudah mengizinkanku masuk.
Bayu segera keluar dari kontrakan dengan air mata yang ia bendung sekuat tenaga. Ia sadari bahwa saat ini dirinya seakan menjelma menjadi sosok yang rapuh dan cengeng. Dan ia benci menyebut dirinya cengeng, karena harga dirinya sebagai laki-laki seolah turun drastis. Namun ia sadar, even the strongest man needs to cry sometimes. Firda merebahkan badannya di ranjang. Ia memeluk guling begitu erat dengan tangis lebih deras dibanding sebelumnya. Dengan air mata yang sudah membanjir, ia berbisik lirih, sesuatu yang ia sadari tak akan sampai padanya. Aku mencintaimu,